Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah, NRM 0494, jurusan 0494385572, jurusan Sistem Informatika. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan program tugas 3 dari perangkat pemrograman perangkat bergerak ya. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat sebuah aplikasi menggunakan Ionic, di mana aplikasi ini menggunakan mengambil API online dengan alamat yang tertera dengan beberapa atribut, kolom, field, rank, dan sesuai yang ditampilan sini ya. Nanti source code-nya dan link videonya akan dikumpulkan di dokumen ya. Mungkin saya sudah selesai membuat code-nya seperti ini. Sebelumnya saya juga telah membuat sesuai yang ada pada praktikum ya. Mungkin saya mengikuti beberapa darinya, yaitu di sini saya tampilkan terlebih dahulu. Saya di sini. Nah, ini adalah hasil dari saya mengikuti dari tugas atau bukan, saya kurang mengerti. Ada praktikum dan saya tetap mengerjakannya. Lalu sini lanjut ke tugasnya. Sepertinya ini yang benar, yaitu tugasnya bahwa saya telah membuat cryptocurrency tracker ya. Jadi sesuai dengan contoh, jadi ini bisa merefresh sesuai dengan existing data yang dikirimkan dari online endpoint-nya gitu. Jika kita lihat di sini, dia sudah menghit endpoint yang diberikan, jadi dia merefresh setiap dari waktunya. Di sini waktunya pukul segini ya, harusnya ini update. Mungkin dari datanya tidak update ya. Nah, di sini saya biarkan saya menjelaskan sedikit tentang programnya. Jadi saya menggunakan Ionic framework sebagai library support saya dengan bahasa pemrograman Vue.js ya. Di sini untuk path-nya atau routernya seperti ini kurang lebih. Saya menggunakan Vue router ya, create router seperti biasa standar router seperti ini kurang lebih, memasukkan path dan alamat redirectnya dan komponennya juga. Lalu untuk halamannya sini berada di sini gitu. Saya menggunakan template framework Ionic, penulisan Ionic. Jadi komponen-komponen Ionic yang sudah mempunyai standarnya tersendiri, dan di sini integrasi dengan styling theme yang mungkin saya sudah buat sebelumnya. Lalu di sini juga saya menggunakan Vue.js, maka masih ada sintaks-sintaks seperti vif, velse, lalu vmustache itu seperti ini, dan segala macamnya Vue.js pada umumnya. Lalu di sini kita harus menampilkan standar dari tugasnya. Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Durasinya masih lama. Untuk tugas 3 ya, mungkin awal saya akan menjelaskan terkait proses pengerjaan awalnya ya. Jadi pertama saya menginstal Ionic-nya terlebih dahulu karena Vue.js-nya sudah ada sebelumnya. Lalu setelah menginstal Vue.js, saya masuk ke directory, membuat beberapa file dan folder seperti komponen, view, dan routernya. Lalu saya membuat beberapa directory ini
dan folder. Di sini saya membuat 2 program ya hitungannya, karena saya tidak yakin karena yang diberikan di sini ada praktikum dan tugas, maka saya mengerjakan praktikum juga untuk tujuan sebagai latihan, karena tugasnya sendiri pun cukup mudah ya, cukup mudah, sehingga saya rasa ini bisa ditambahkan penjelasan sedikit terkait dengan praktikum. Dan tugasnya sendiri kurang lebih saya menggunakan Axios. Saya menginstal Axios ya di sini. Saya menggunakan Fetch, bukan Axios. Fetch data. Apakah ini menjadi standar? Tidak menjadi standar sepertinya. Tapi di praktikum ada menggunakan Axios, dan saya melakukan Axios di praktikum ini. Nah, ini saya menggunakan Axios di praktikum. Tapi di sini saya menggunakan Fetch ya, agar lebih beragam, karena ini juga udah ada dari sistemnya ya, jadi tidak perlu menginstal Axios. Mungkin ada beberapa kelemahan, tapi saya rasa untuk awal tidak masalah. Lalu di sini routernya sudah, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dari code-nya. Kurang lebih dari function-functionnya ini lebih seperti function fungsi, seperti ini untuk memformat harga, lalu ini untuk initiate awal fetch data. Jadi ketika masuk dia langsung langsung fetch data. Nah, di sini ada beberapa styling yang saya lakukan sesuai dengan contohnya. Ya mungkin itu sih. Ini mungkin sintaks HTML biasa, sintaks maksud saya Ionic biasa yang menggunakan kombinasi dengan bahasa pemrograman Vue.js ya, karena Ionic sendiri itu memiliki beberapa bahasa pemrograman ya, mungkin ada React, ada Vue, atau mungkin ada juga Angular ya. Dan saya menggunakan Vue di sini sebagai tools yang kita gunakan di mata kuliah ini gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.